dasarnya bisa desanya, bisa kecamatan, kabupaten. Kalau saya tadi bilang individu itu nampaknya lebih bagus, tetapi dengan perkembangan gejala di COVID ini kan ada OTG ya, Bu Nurun kan khawatir ini. Jadi seperti yang kita tayangkan itu, madrasah yang pada zona merah dapat melaksanakan kelas tatap muka. Nah ini kan kita tidak bisa melihat madrasahnya kan, kita lihat justru siswanya kan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu monggo nanti soal teknis saya kira yang paling bisa melihat atau menentukan baik dan tidaknya, aman dan tidaknya, itu nanti coba dibicarakan antara pengawas, komite, dan unsur pimpinan di madrasah tersebut. Jadi memang tidak bisa secara tegas harus dari madrasah atau desa A dan B dan sebagainya, tidak bisa. Tetapi monggo masing-masing madrasah melibatkan beberapa komponen, komite, pengawas, unsur pimpinan untuk membuat kriteria tentang hal tersebut. Ya, saya kira itu lebih apa ya? Jadi Bapak Ibu ini bukan aturan baku atau regulasi yang jelas-jelas harus ini enggak. Tetapi semua orientasinya bagaimana agar pelayanan terhadap masyarakat, terhadap siswa, pelayanan pendidikan berlangsung, efektif, efisien, tetapi tidak meninggalkan protokoler atau protokol kesehatan. Itu yang menjadi prinsip, saya kira itu. Terima kasih. Monggo. Dilanjut mungkin. Suaranya tidak masuk, Pak Musas. Suara jenengan belum masuk. Siapa Pak Musas? Pak Musas mana itu? Ya. Masih bingung, Bapak. Masih bingung. Ini dilanjutkan, terima kasih. Dilanjutkan dari pengawas jasa, setelah itu nanti. Pak Ruslan. Oke. Monggo Pak Ruslan. Oke, Bun. Terima kasih. Ini memang di Kementerian Pusat, baik Diknas maupun Kemenak, didesain kurikulum darurat. Pengalaman membuktikan ini Pak Sis untuk menjadi acuan kita bahwa desain sebuah kurikulum, realisasi, breakdown ke bawah, apalagi nanti seluruh swasta itu perlu waktu banyak. Kalau kita tidak mampu mendesain secara cermat, nanti waktu sosialisasi atau apa ini habis di jalan. Padahal waktu timing darurat ini, nah nanti insya Allah saya juga ikut rapat di Kanwil siang jam 1 nanti, mudah-mudahan nanti ada pencerahan, biar nanti kita mampu mengolah apa yang kita ramu kurikulum darurat ini bisa tidak hanya sampai, tapi bisa diterapkan di lembaga-lembaga kita, apalagi lembaga sangat banyak. Itu yang menjadi catatan kami. Terus tambahan untuk yang pengawas maupun kepala, mumpung ada PIGPM, segera ini sebentar lagi sudah awal Juni untuk mendesain laporan ke kantor Kemenak bagi kepala madrasah yang bertanggung jawab. Walaupun ada perbedaan, mohon dimaklumi, di Juknis itu pengawas sebenarnya menilai di Juknis, tapi kemarin di aplikasi maupun edaran yang terakhir ada pengawas tidak tercantum, monggo nanti dibijaksanai saja. Yang jelas ada rangkuman muncul nilai yang bisa disetorkan di kepala kantor Kementerian Agama. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Monggo.
Saya kira tidak ada pertanyaan dari Pak Ruslan, jadi intinya penguatan bahwa memang untuk mendesain kurikulum itu perlu waktu yang lama, tetapi maksud kami pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran di madrasah nanti mohon tidak lepas dari rambu-rambu yang disampaikan di panduan kurikulum darurat. Jadi misalnya fleksibilitas tentang belajar. Jadi selama ini kami sendiri menjawabnya tidak berdasar pada hanya naluri, insya Allah, tentang beban belajar anak di rumah yang memindah jadwal dari madrasah. Itu secara naluri memang kami menganjurkan tidak, tetapi dengan adanya terbitnya panduan ini atau keputusan Dirjen Pendis ini berarti ada dasar hukumnya. Ya. Oleh sebab itu ini perlu koordinasi yang kuat antara kurikulum, kepala madrasah dan pengawas tentang reschedule, menjadwalan ulang ya. Ya, kalau nanti pembelajaran di rumah bagaimana itu. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Ruslan apa yang ditanyakan teman-teman nanti kalau saya lulus itu ditanyakan di Kanwil tentang tadi dan Pak Mastain, Simpatika dan sebagainya. Monggo Pak Musas. Terima kasih Pak Nusan untuk penjelasan dari Bapak. Dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Musas, waktunya ngacung berulang kali baru ditunjuk. Makasih. Oke, Pak Kasih yang kami hormati, peserta rapat Zoom yang kami hormati juga, agar pembicaraan kita pagi hari ini segera mengerucut Pak Kasih, mensikapi Dirjen Pendis nomor 2791 terkait dengan kurikulum darurat yang diharapkan para hadirin yang hadir insya Allah pulang nanti membawa berkat. Artinya oleh-oleh yang akan didiseminasikan baik itu melalui internal madrasah satker itu sendiri maupun syukur kalau kepada seluruh KKM yang ada, jadi mengurangi beban Pak Pengawas untuk menyampaikan kepada swasta-swasta yang ada. Untuk itu Pak Kasih, saya mohon terkait dengan hal ini, sebagaimana yang panjenengan terangkan tadi sudah semuanya luar biasa, paham dan tuntas, bahwa pembelajaran sekarang ada sistem virtual, ada tatap muka, ada kalau saya boleh mengusulkan ada istilahnya yang viral saat ini, we are not on the same boat, kita tidak pada kapal yang sama. Mungkin MAN 2 beda dengan MAN 1. Mungkin MTes Negeri Kauman beda dengan MTes Negeri Sampung. Untuk itu pagi hari ini karena penjelasan materi sudah panjenengan sampaikan, nanti ada semacam tugas mandiri kepada masing-masing satker untuk mewarnai kurikulum mereka masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi. Modifikasi antara kurikulum dengan KTSP yang ada. Kemudian ada modifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang ada. Itu nanti di-PR-kan kepada masing-masing satker, kemudian hari apa kita targetkan untuk melaporkan semacam apa warna kurikulum pada masa darurat seperti ini. Katakanlah sehari 3 bidang studi itu apa saja, termasuk jadwal di dalamnya, termasuk teknis di dalamnya, termasuk sistem di dalamnya. Karena bagi madrasah yang saat ini belum memiliki perangkat-perangkat yang bersifat virtual, saya punya pemikiran kalau disetujui Pak Kasih, karena sesuai dengan hasil konferensi pers Menteri Agama saat ini dalam rangka revitalisasi rumah ibadah dalam tatanan normal baru, kelihatannya ada lampu hijau bahwa peserta masyarakat bisa mengunjungi rumah ibadah mereka dengan catatan sudah ada tanda-tanda lampu hijau baik itu dari camat maupun sudah direkom oleh bupati atas usulan camat. Untuk itu saya mengusulkan bagaimana kalau di sekolah di madrasah itu ada sistem setoran, tetapi juga tetap menggunakan protokol-protokol COVID-19. Ada suhu,
ada cuci tangan, ada pembatasan jarak, dan seterusnya, dalam rangka tidak mengosongkan siswa-siswa dalam rangka kegiatan belajar mengajar mereka. Jadi mohon kiranya pagi hari ini sudah ada semacam aplikatif yang bersifat solutif dalam rangka mengeterapkan SK Dirjen 2791 dalam rangka membuat ngengrengan draft yang akan dilaksanakan dalam rangka kurikulum darurat ini. Terima kasih Pak Kasih, karena kaitannya dengan usulan Pak Takim tadi, pendanaan dan seterusnya di tingkat Jawa Timur pun juga masih tarik ulur. Kaitannya dengan new normal di Kanwil Provinsi Jawa Timur, kayak apa hasilnya nanti mungkin oleh Pak Kasih bisa disampaikan kepada para peserta rapat yang ada ini. Jadi mohon kiranya sekali lagi hari ini ada draft keputusan-keputusan Pak Kasih yang ada untuk kami bawa menuju ke satker kami masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tarif. Jadi sebetulnya apa yang kami sampaikan tentang panduan kurikulum darurat pada madrasah ini menjadi bahan tindak lanjut satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan itu tugasnya adalah menyusun KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tentu saja ini diperlukan bimbingan, koordinasi, kerjasama antara pengawas, pengelola pendidikan, kepala madrasah, wakar kurikulum, dan juga melibatkan komite masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu pengawas yang nanti mohon ya memang berat untuk pengawas ini karena binaannya banyak. Tetapi kalau untuk satuan pendidikan atau madrasah negeri ini kan mempersiapkan KTSP di satuan pendidikan panjenengan. Tetapi Bapak Ibu pengawas ini nanti yang perlu mendampingi teman-teman madrasah swasta, mulai RA, MI, MT, SMA, bagaimana menyusun ini kurikulum. Tentu saja seperti standarnya kurikulum itu kan harus ada hierarki yang dijalankan atau yang dijalani, harus persetujuan pengawas, bina dan sebagainya. Nggih bagus teman nggih. Nah, itu tetap tetap diikuti. Jadi setelah membuat draft atau menyusun KTSP dilegalkan ke pihak-pihak yang berwenang. Untuk MA tentu saja sampai ke Kanwil misalnya, tetapi dalam kondisi darurat insya Allah nanti delegation of power-nya ke Kemenak mungkin begitu. Tetapi tujuan kita adalah bagaimana agar semua madrasah memedomani pelaksanaan pendidikan itu dengan panduan kurikulum darurat ini. Jadi tidak menjadi aku kudu piye. Ada pedomannya sudah. Gitu. Kira-kira itu Pak Tarif, jadi arahnya sama, hanya ketegasannya adalah itu dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kalau kemudian KKM, misalnya Pak Tarif dengan anggota KKM yang bermusyawarah, oh kita buat bersama, itu monggo saja, karena tentu saja masing-masing satuan pendidikan belum tentu sesiap satuan pendidikan tidak pada posisi kapal yang sama. Ya. Oleh sebab itu monggo, tetapi mohon yang diperkuat sekarang adalah justru Bapak Ibu pengawas. Bagaimana mendampingi teman-teman madrasah menyusun ini. Kalau Bapak Ibu memandang, oh karakteristik madrasah A, B, C ada 10 madrasah yang hampir sama, coba kita bicara membuat konsep KTSP yang hampir sama. Itu bisa saja. Jadi harus di Ponorogo ada 500 sekian lembaga harus beda semua juga tidak. Tetapi ada hal yang boleh kira-kira sama, monggo. Karena waktunya juga seperti yang mereka Pak Ruslan membuat desain kurikulum itu tidak mudah, tidak sebentar. Makanya ini monggo. Yang penting acuannya adalah pada panduan kurikulum darurat ini, biar tidak kaku dan juga tidak terkungkung. Ya, terima kasih. Mungkin itu Pak Tarif. Monggo Pak Musa. Mungkin mohon izin Bapak. Jelas.
Ini nanti sampai jam berapa? Nanti? Ya ini sudah kita akhiri segera karena ini sebentar lagi kita juga menyiapkan ini Pak Tarif nanti tolong timnya tetap ya Pak Tarif ya. Sama-sama sudah kita siapkan, Pak Kasih. Semua sudah kita siapkan. Ada satu lagi Bapak pertanyaan monggo. dari Pak Mas Kuroji. Iya, Pak Mas Kuroji. Kesepakatan. Nanti setelah ini kita close. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan apa yang disampaikan mulai awal sampai saat ini, Pak Sis. Ini terkait dengan teknis nanti di lapangan. Untuk penyusunan kurikulum darurat nanti dimulai dengan penyusunan kurikulum dokumen 1. Ini tentunya nanti perlu ada petunjuk yang jelas, Pak Sis. Nanti terkait mungkin nanti muatan kurikulumnya, juga beban kerja dan lain-lain, itu kan harus menyesuaikan nanti. Apalagi nanti dikaitkan dengan simpatika, nanti harus juga sinkron di beban kerja yang ada di kurikulum. Ini mau nanti juga ada semacam petunjuk teknis lah nanti di sana. Kemudian yang kedua terkait dengan penilaian hasil belajar pada musim darurat ini memang sangat perlu perhatian khusus karena menurut dari Juknis tadi ini harus mencakup 3 aspek. Ini mungkin bisa tercapai atau tidak, ini yang mungkin nanti harus melihat situasi dan kondisi dari masing-masing lembaga, Wasis. Jadi terkait dengan penilaian, apalagi di RA, nah ini sangat perlu perhatian khusus untuk penilaian ini. Nanti ada semacam juknis Wasis yang terkait dengan penilaian yang dilakukan atau yang digunakan pada masa darurat ini nanti. Kalau melihat dari juknis di Dirjen tadi memang global itu. Kita lihat masih global, perlu adanya penjabaran khusus terkait dengan penilaian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga terkait dengan masuknya semester ini untuk setelah Lebaran di kalender tanggal 2 Juni. Ini sudah masuk lagi untuk hari efektif ini. Nanti prosesnya gimana, mohon ada pencerahan, Mbak Sis. Terkait dengan efektif tanggal 2 Juni untuk semester ini. Ini perlu ada keterangan yang jelas dan nanti bisa disampaikan ke lembaga binaan masing-masing yang saat ini sudah menunggu informasi itu. Saya kira 3 pertanyaan ini yang saya sampaikan. Pertama terkait dengan penyusunan dokumen 1 kurikulum, kemudian penilaian hasil belajar yang perlu penegasan kembali. Kemudian yang ketiga terkait dengan efektif tanggal 2 Juni. Ini perlu juga penjelasan, Mas Sis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Kuroji. Jadi teknis penyusunan kurikulum barangkali perlu kita sikapi karena sekali lagi ini kondisi darurat. Bapak Ibu coba cermati kembali tentang pengertian dan konsep kurikulum darurat. Jadi konsep kurikulum darurat, ini tulisan saya salah menjadi arurat, ini intinya darurat ini. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menggunakan acuan standar penyusunan kurikulum dalam keadaan normal. Jadi tidak seperti keadaan normal, Pak Mas Kuroji. Jadi ini coba kita lihat yang bab 2, pengertian dan konsep kurikulum darurat. Kurikulum adalah ini standar. Jadi angka 1 pengertian kurikulum standar normal. Yang 2, kurikulum tingkat satuan pendidikan ada kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Nah, angka 3, kurikulum darurat adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Masa darurat yang dimaksud adalah masa darurat wabah COVID-19 dan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu tidak terlalu, maaf ya, boleh dikatakan bahasa Jawa saklek, harus itu enggak. Tetapi yang terpenting tujuan daripada pendidikan
Nah, ini ada konsep kurikulum darurat ini. Ini sudah jelas Bapak Ibu, di sini dikatakan ya, kurikulum darurat disusun dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Semua aspek yang berkenaan dengan perencanaan dan kegiatan pembelajaran penilaian harus masuk. Nah, di dalam konsep penilaian yang angka kedua harus mencakup 3 komponen atau 3 aspek, kognitif, afektif, dan psikomotor. Tentu saja itu sesuatu yang tidak sulit bagi guru. Nah, jadi harus bisa mengekspresikan kemampuan berpikir anak, keterampilan anak, dan juga sikap anak. Jadi tentu saja saya yakin guru-guru kita profesional, ya komponen itu ya penuntutannya ya jangan sekali lagi kontekstual, ya tekstual tapi kontekstual. 20 gitu. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan coba mendapatkan informasi tentang hari efektif yang tanggal 2 Juni sampai dengan 20 Juni. Apakah ini LFH, learning from home, apa learning from school? Ya, ini nanti ketentuannya tentu saja besok injury time-nya besok. Biasanya surat kanwil kan sehari gitu baru muncul ya, apalagi ini tanggal 2-nya hari Selasa. Ya, mudah-mudahan nanti segera ada kepastian. Yang jelas, Bapak Ibu, ini juga tergantung dari kabupaten loh Pak Ibu. Jadi kanwil misalnya menentukan tanggal 2 Juni sampai 20 Juni itu aktif, efektif, tapi kabupaten membuat edaran misalnya kita harus LFH, kita menyesuaikan daerah masing-masing. Ya, kemudian ada segera kepastian. Dan sekali lagi Bapak Ibu, sebagai closing statement saya, mohon Bapak Ibu, utamanya pengawas, itu betul-betul mendampingi madrasah binaannya biar jangan galau. Galaunya begini Bapak Ibu, ngeterapke kurikulum baku begitu beratnya sehingga dipaksa ya. Tetapi tidak ada keberanian untuk memodifikasi karena belum ada dasar hukumnya. Sekarang ini sudah ada dasar hukumnya. Maka motivasi, dampingi teman-teman madrasah swasta untuk membuat atau menyusun KTSP yang bisa dilaksanakan tidak jauh melenceng dari kurikulum. Ketentuannya sudah ada di panduan ini. Insya Allah dengan cara itu anak-anak kita menjadi tidak terlalu berat juga, ya. Madrasah kita bisa melayani masyarakat kita dengan baik, pendidikan tetap berlangsung dengan baik. Ya, tentang teknis apakah nanti new normal era itu harus shift dan sebagainya, menunggu perkembangan informasi. Yang paling bagus adalah bagaimana kita menyusun kurikulum pada saat darurat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi usaha kita, memudahkan usaha kita, memudahkan apa yang kita laksanakan dan selalu memberi kesehatan kepada kita semua dan mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Maka dari saya sekian, selanjutnya kami kembalikan kepada terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sosialisasi kurikulum darurat pada madrasah melalui Zoom meeting. Sebelumnya dapat kami sampaikan bahwasannya nanti untuk hasil recording nanti kita bagikan melalui link karena filenya sangat besar, nanti dapat diunduh melalui Google Drive. Ngaten nggih. Demikian Bapak Ibu acara pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
Dari saya apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bapak Klo, saya mawon. Alhamdulillah, semangat. Kami dulu sehat ya. Alhamdulillah. Semangat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Pak Umas ada laporan? Monggo Pak Umas, kalau langan laporan. Pak Umas diresum mohon. Rapat dinas yang akan datang di mana Pak Umas? Diumumkan rapat dinas sendiri, Pak. Iya. Ayo resume lo Auji. Oke, poin. Kak share masalah ya. Mumpung lumpuk Pak Umas disampaikan. Apa roti lagi? Informasi. Apa roti apa iki? Iki kopi deh. Oh iya, kudu jembunge. Oke, kelompok ini rencana. Pintane wektune sik ngapa ngono nggih. Mungkin ada info-info dari Bapak Ketua Pak Jawas. Ya ngono lho. Apa Bu Sri apa iki? Waduh, Apapun acaranya yang penting jangan lupa teh botol Khususnya sosro. Iya cocok. dari saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Nggih. Mawa sami-sami jeng nggih. Yang cepo kata lepute sing enom gedhe negarane dosa mulai dosaku sinapura. Ya diwale sing enom akeh dosane sepuh gedhe pangapurane lan sangune. Ah, Pak Majir sangoni kudu nyangoni Majir. Tapi apa bahasane iki? Kurmane jeng. Beres, monggo meripit ke sini bisa. Kurmane monggo. Tasawuf nggih, Pak Umas tasawuf nggih. Saking juga masih keren kita. Disambi jare kopine. Semangat. Wah, kopi mantap rek. Pun ya undur diri aku pun. Makasih. Assalamualaikum. Bunda Mai pripun kabare Bunda aktif enggak ini? Sehat. Bunda Mai. Pengendikan rakyat sak. Bunda Mai. Sudah hilang. Bunda Mai juga on tadi. Iya, ini sudah undur diri. Medun. Sudah medun. Itu stand up. Bare iki makan syukurane sapa ngono wayahe lho. Orang ngedoi pirukunan. Yang penting rasanya, Bung. Duren cangkokan, leren corokokan. Rokok sih. Aku ning kene iki ngobrol wong telu masane ning kene. Itu barang toh. Astagfirullahaladzim. Ya, saya undur dulu ya semuanya. Ya. Makasih. Sampeyan ki dadi host. Sekali lagi. Assalamualaikum. Sampeyan dadi host. Ya. Terus kok guyon tok rasa rapat kapan? Berarti materine ra enek kok malah sepandang pokoke acara urut-urutan nyanyi sitok-sitok ya kena. Nah, akhirku kita Pak Ruslan, kok baik masih guru TK, itu kontak pengawas loh. Sampai lu hose. Kairling kapan-kapan. Iya, pemanasan. Ya, aku tak undur diri. Terus. Kena. Arep tekokne opo? Pak Pur ngono mau Pak Pur ngasih rene, balik neh rene bolak-balik ngene.
Wis anu rata-rata ngono sing awal-awal ke suarane ditambah wong liya kene. Nampa ra iso. Ngomong dhewe. Yo, nunggonku, Burawi. Baru nyaut wingi baru nyaut. Lah. Lah HP mbok padhaan wingi padha kropo-kropo. Apa padha. Kita tahun ajaran ngarep. Tahun ajaran. 2021 Juli ya niki penting ki sing penting ki 14 dino kan nyapu anger kuwi ngono lho iki sik duwe wis padha. Ya karep ya intinya itu ya sosialisasi. Sosialisasi duweni prediksi. Mulane siapa lekone iki moro haram ora ngono iki kok ketok. Tapi kan tunggal ya, Pak. Kita ngajaran. Dan tapi ke sore Pak Kasir berapa? Jadi 14 dino itu penyapo kok. Mergo Diknas kan wis nerbit nih. Diundur ke 14 ngono kok Diknas. Lah awake dhewe iki yo genah. Iki Pak Kasir kita kunjungan di Departemen Mas Projing. Ya, sosialisasi ya butuh lewat grup ngono wis lho. Sing kok iki jane arep tok iki mau metu haram apa ora ngono lho. Ora metu salah-salahne. Padine jane ya karep dolan sekolahan. Sekolah ini guru-guru salah pada rapat lupa kelompok. Iya, itu mau kelompok itu. Enggak. 14 normal orang gede. Iya. Orang. Iya. Iya, memang ya. Pelaksanaan juri ya, Kak ya. Pelaksanaan juri kan orang tetap ya orang real. Karena kan pembinaan tentang itu. Kan toto-toto karena sensasi toto-toto kurikulum guru ngono. Dan kok ini normal piye yo iki yo orang clear akhirnya. Antene nang berubah. Ini sing penting ki nekokne awake dhewe iki gayane piye nyapa karena terus kurang mengerucut ning kono gayane tapi pada nekokne kurikulum. Gayane padha nekokne kurikulum tingkat kon gawe orang karuan kok sekolahan. Ya kecuali negeri gawe. Ora pasal gawe lakone. Bingung. Sampun. Suasana mlebu kan suasana teklo. Kalau sana bayi mlebu dhewe wing sana. Tanggal 3 Abang. Mlebu enggak siji ya. Iya. Aku nih. Wis mana. Wis aku medun iki. Ya.
Dulu tadi. Materi. Isi ya.